Kebayang nggak sih apa jadinya kalau mesin ekonomi global kita ini kehabisan oli? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal pengetatan likuiditas global. Kenapa ini jadi isu penting banget buat kita semua? Dan ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini benar-benar lagi terjadi. Ini adalah kenyataan yang lagi dihadapi pasar keuangan di seluruh dunia. Sekarang juga. Jadi ceritanya gini, di awal Februari 2026, pusat-pusat keuangan besar di dunia tuh mulai ngerasa sesak. Uang tunai jadi susah dicari. Ini kayak tekanan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya berasa di mana-mana. Buat ngatasin ini, The Fed, bank sentralnya Amerika, sampai harus turun tangan. Mereka langsung nyuntik dana gede banget, 8,3 miliar dolar ke pasar uang jangka pendek. Ini bukan hal biasa loh, ini sinyal kuat kalau ada yang mampet di pipa-pipa sistem keuangan global kita. Oke, mungkin ada yang bertanya, likuiditas itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin likuiditas itu kayak oli di mesin ekonomi global. Kalau olinya nggak ada, ya udah semua roda giginya bakal seret, berhenti berputar, dan akhirnya macet total. Nah, sekarang kita lihat gimana para pemadam kebakaran keuangan dunia, yaitu bank-bank sentral, bertindak buat mengatasi situasi darurat ini. Yang menarik, coba lihat deh, Amerika sama Tiongkok, dua-duanya sama-sama nguyur duit ke pasar. Tapi alasannya beda banget. The Fed di AS itu lagi ngerespon stres di pasar, plus ada penerbitan obligasi baru. Sementara Bank Sentral Tiongkok, mereka lebih ke antisipasi kebutuhan uang tunai musiman pas mau Imlek. Masalah beda, solusinya mirip. Tapi jangan salah ya, ini bukan berarti seluruh dunia lagi seret likuiditasnya. Justru sebaliknya, di beberapa tempat ceritanya beda banget. Nah, ini dia perbandingannya yang kontras banget. Di satu sisi, ekonomi-ekonomi raksasa lagi seret. Di sisi lain, negara kayak Filipina justru likuiditas domestiknya tumbuh sampai 7% di akhir tahun 2025. Beda banget kan? Perbedaan ini nunjukin ada sesuatu yang lebih gede yang lagi terjadi di balik layar. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ternyata di balik semua ini ada pergeseran kebijakan yang diam-diam lagi dilakukan. Bank-bank sentral paling powerful di dunia ini lagi ngubah rencana jangka panjang mereka. Jadi, setelah bertahun-tahun ngerem atau melakukan pengetatan, bank-bank sentral besar ini sekarang mulai kasih sinyal mau ganti haluan. Mereka pelan-pelan pindah dari fase normalisasi ke fase baru, yaitu ekspansi jangka panjang yang bertahap. Pelan tapi pasti. Oke, terus apa artinya ini semua buat pasar dan yang lebih penting buat investasi kita? Nah, ini dia intinya. Pertama, siap-siap aja suku bunga jangka pendek bakal lebih bergejolak. Biaya pinjaman buat para pemain besar di pasar keuangan bisa tiba-tiba naik. Jadi, volatilitasnya bakal tinggi. Kedua, aset-aset yang lebih berisiko dan punya leverage tinggi, ini jadi lebih sensitif. Contoh paling gampangnya, kripto dan beberapa saham teknologi. Aset-aset ini hidup dari pendanaan yang gampang. Jadi, begitu keran uangnya sedikit aja diperketat, mereka langsung bereaksi keras. Dan yang ketiga, buat negara-negara berkembang. Meskipun likuiditas lokal mereka kuat, itu bisa jadi semacam tameng. Tapi, tameng ini nggak bikin mereka 100% kebal ya. Kalau ada guncangan global yang besar atau dana asing tiba-tiba keluar, mereka tetap bisa kena imbasnya. Jadi, intinya ini adalah sebuah permainan keseimbangan yang rumit banget. Di satu sisi, bank sentral harus memadamkan kebakaran jangka pendek, tapi di sisi lain, mereka juga harus diam-diam nyiapin fondasi buat ekspansi jangka panjang. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Saat bank-bank sentral ini pelan-pelan mulai buka lagi keran uang global, pertanyaannya adalah, siapa sih yang bakal paling untung pas banjir likuiditas ini datang, dan siapa yang bakal ketinggalan?